Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Janatul Firdaus dari NIM T 2019-3067. Saya di sini akan menjelaskan mengenai standar nasional pendidikan, standar isi, dan standar kompetensi pendidikan. Baik, yang pertama saya di sini akan menjelaskan mengenai standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan memiliki fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Di samping itu, tujuan dari standar nasional pendidikan di sini yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang kedua, saya di sini akan menjelaskan mengenai standar isi. Menurut Fitri Afriyanti 2015, standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Tujuan standar isi di sini yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, seni, serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Ketiga, saya di sini akan menjelaskan mengenai standar kompetensi kelulusan. Menurut Ainul Haris 2012, standar kompetensi pendidikan atau SKL standar pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Tujuan dari standar kompetensi kelulusan di sini yaitu untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Pak Sari Dewa, NIM T 2019-3051. Ingin mempresentasikan tentang mata kuliah manajemen mutu pendidikan terkait bab standar nasional pendidikan (SNP) dengan sub pembahasan yang saya akan bahas yakni standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang mumpuni untuk menjadi agen pembelajaran. Kemudian kualifikasi akademik tersebut harus dibuktikan dengan ijazah ataupun sertifikat lainnya berupa administrasi. Kemudian kompetensi agen-agen pembelajaran yakni para pendidik itu harus memiliki kompetensi yakni pedagogi, kemudian kepribadian, kemudian profesionalitas, kemudian aspek-aspek sosial lainnya yang diperlukan. Kemudian terdapat banyak peraturan terkait penerapan standar tenaga kependidikan ini. Contohnya dalam pasal 29 pendidikan pada anak usia dini, kemudian pada sekolah dasar atau MI, kemudian pada sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, kemudian pada sekolah menengah atas dan madrasah aliyah. Kemudian ada sekolah-sekolah khusus seperti SDLP, SMPLP, dan SMALP. Kemudian dengan sekolah vokasi, SMK, dan MAK membahas tentang bagaimana kriteria peserta tenaga pendidik berdasarkan standar nasional pendidikan. Kemudian lanjut lagi ke pasal 31 yang terkait bahwasanya kualifikasi tertinggi itu terletak pada pendidikan tinggi. Pada kaitannya ini minimal lulusan diploma atau sarjana bagi
mahasiswa. Kemudian lulusan magister untuk program sarjana S2. Kemudian lulusan program doktor bagi sarjana S3. Kemudian selain kualifikasi tersebut, bagi program vokasi melampirkan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian berlanjut pada pembahasan kedua, yakni standar pengelolaan. Standar pengelolaan ini kaitannya lebih kompleks. Bahwasanya dalam suatu pendidikan tentu pada lingkup nasional negara Indonesia memiliki 3 bagian, yakni standar pendidikan, satuan pendidikan, kemudian standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah nasional. Pedoman-pedomannya itu cukup banyak. Bahwasanya pedoman yang harus dikaitankan itu harus dengan kurikulum, kalender kependidikan atau akademik, kemudian struktur organisasi, pembagian tugas pendidik, pembagian tugas tenaga kependidikan, juga peraturan-peraturan akademik, serta tata tertib yang berlaku, beserta kode etik serta biaya operasional pendidikan. Oleh karena itu, tentu dalam pengklasifikasi kita mengklasifikasi bahwasanya ada 3 rencana kerja, yakni rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Oleh karena itu, dalam standar pengelolaan memerlukan penjaminan mutu yang berdasarkan pada peraturan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional dengan indikator kriteria keunggulan dan target yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan tersebut. Nah, untuk idealnya itu memiliki standar bahwasanya instansi pendidikan memiliki manajemen berbasis sekolah yang akuntabel, kemudian yang profesional serta berintegritas. Kemudian instansi pendidikan harus memiliki kegiatan yang jelas, bahwasanya sekolah menitik beratkan pada otonomi sekolah, kemudian kemajuan sekolah beserta evaluasi. Di sisi lain, indikator yang lain untuk mengetahui instansi pendidikan itu mengelola pendidikannya dengan benar, yakni indikatornya melihat target kinerja pengawas, kemudian melihat target kinerja sekolah, dan lain sebagainya. Jadi konklusinya, standar tenaga kependidikan dan standar pengelolaan itu saling berkompromi dan saling berkaitan, bahwasanya bahwa dalam instansi pendidikan itu saling membutuhkan dan saling keterkaitan. Jadi jika ada satu saja yang kurang relevan, mungkin dalam pelaksanaan pengimplementasiannya dalam standar nasional pendidikan kurang efektif. Jadi oleh karena itu diperlukan upaya khusus, yakni materi standar nasional pendidikan, agar supaya kependidikan kita ini bisa dilaksanakan secara nasional serentak. Jadi nggak sendiri bagi setiap instansi pendidikan. Baik, sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Umi Rafiqatul Jannah dari NIM T 2019-3060 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Hasimber. Di sini saya akan melanjutkan mengenai ruang lingkup standar nasional pendidikan. Adapun yang pertama yakni standar penilaian, yang kedua standar sarana dan prasarana, yang ketiga yakni standar proses, dan yang keempat standar biaya. Adapun yang pertama yakni standar penilaian. Penilaian pendidikan
adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Berdasarkan pada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas yang pertama yakni penilaian hasil belajar oleh peserta didik, yang kedua yakni penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan yang ketiga yakni penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Setiap satuan pendidikan selain melakukan perencanaan dan proses pembelajaran juga melakukan penilaian hasil pembelajaran. Hal ini sebagai upaya terlaksanakannya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Berdasarkan pada PP nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 64 ayat 1 dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Hal ini bertujuan yakni yang pertama menilai pencapaian kompetensi peserta didik, yang kedua yakni sebagai bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar, dan yang ketiga yakni memperbaiki proses pembelajaran. Lalu yang kedua yakni standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana merupakan kebutuhan utama yang harus terpenuhi. Menurut Yamilah, sarana pendidikan adalah fasilitas-fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai. Adapun prasarana pendidikan yakni segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan. Berdasarkan PP nomor 24 tahun 2007, beberapa kriteria minimum standar sarana dan prasarana yakni sebagai berikut. Adapun kriteria mengenai lahan. Yang pertama, lahan harus terhindar dari potensi bahaya. Yang kedua, kemiringan lahan kurang dari 15%. Yang ketiga, lahan terhindar dari pencemaran air dan pencemaran udara serta kebisingan. Yang keempat, yakni mendapat izin pemanfaatan lahan dari pemerintah daerah setempat. Dan yang kelima, yakni memiliki status hak atas tanah. Lalu, mengenai bangunan. Adapun kriteria yang pertama, bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada lampiran PP nomor 24 tahun 2007. Yang kedua yakni bangunan gedung memenuhi ketentuan tata bangunan. Lalu yang ketiga, bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Lalu yang keempat, bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat. Lalu yang kelima yakni bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan. Yang keenam, bangunan gedung dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 1300 watt. Dan yang ketujuh, pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional. Lalu yang kedelapan yakni kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B, sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 pasal 4 dan mengacu pada standar PU. Lalu yang selanjutnya, bangunan gedung dapat bertahan minimum 20 tahun. Dan yang selanjutnya, bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan penggunaannya. Lalu yang ketiga yakni standar proses. Menurut Nurul Fauziah, proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses ini mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Adapun dasar hukum yang mengatur standar proses pendidikan yakni terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dan pendidikan dasar dan menengah. Lalu adapun yang keempat, yang terakhir, yakni standar biaya. Standar biaya adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya operasi satuan pendidikan yang berlangsung selama 1 tahun. Adapun macam-macam biaya dalam standar ini, yang pertama yakni biaya investasi satuan pendidikan, yaitu biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang kedua yakni biaya personal. Biaya personal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik
untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga yakni biaya operasi satuan pendidikan yang meliputi yang pertama yakni gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua yakni bahan atau peralatan pendidik yang habis dipakai dan biaya operasi pendidik dan biaya operasi pendidikan yang tak langsung seperti air, pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sunarsi dari NIMT 2019-3062. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan standar pendidikan nasional. Standar pendidikan nasional berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan standar pendidikan yang bermutu. Standar pendidikan nasional juga bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuan pendidikan sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional yakni bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, serta mandiri. Yang kedua, tujuan institusional yakni dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah. Yang ketiga yakni tujuan kurikuler, yakni tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau setiap mata pelajaran. Dan yang terakhir, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, yakni setiap peserta didik mempelajari pembahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dan di dalam satu kali pertemuan. Selanjutnya, strategi pemenuhan standar nasional pendidikan. Satuan pendidikan di tahap awal harus mampu menyusun dan melaksanakan program SMP yang realistis dan sesuai dengan kondisi nyata dengan memanfaatkan berbagai sumber alam yang tersedia. Yang dimaksud memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia meliputi pertama, pemenuhan standar isi yang dapat dilaksanakan melalui pengembangan dan pemberlakuan sesuai dengan prosedur yang sudah berlaku. Yang kedua, pemenuhan standar proses, yakni dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kelengkapan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, pemenuhan standar kompetensi kelulusan atau SKL dapat dilaksanakan melalui pengajian atau pemerataan SKL dalam satuan pendidikan. Dan yang terakhir, pemenuhan standar ketenagaan dapat dilakukan melalui optimalisasi tenaga yang ada. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.